Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Ya. Ini sore ini komputer di ruangan saya trouble lagi. Ini boleh trouble. Ini saya pakai laptop, mungkin saya nggak bisa banyak orek-orek nanti ya. Oke, saya lanjutkan pembahasan kita tentang algoritma. Kita kemarin sampai pada menganalisis algoritma, yaitu analisa yang pertama tentang correctness, ya, bahwa yang pertama mesti dilihat dalam sebuah algoritma itu, kalau kita membuat algoritma atau mendesain algoritma ya, yang pertama algoritma itu harus benar ya. Apa yang dimaksud sebuah algoritma benar, yaitu apabila diberikan input yang valid, maka dia akan mengeluarkan output seperti yang diinginkan. Itu dikatakan algoritma itu benar. Kalau input yang valid itu seperti apa? Input yang valid adalah input yang seperti dispesifikasikan oleh algoritma tersebut. Ya, misalkan algoritmanya dia dispesifikasikan inputnya misalkan ada sebuah array. Nah, katakan A gitu, dia array of integer gitu. Kemudian dia diberi array of float. Algoritmanya nggak jalan. Atau array of string, algoritmanya nggak jalan. Ya, itu kita tidak bisa mengatakan algoritmanya salah. Ya. Karena inputnya tidak valid. Akan tetapi kalau diberikan input yang valid, array of integer gitu, sesuai spesifikasi algoritma tersebut, maka harus menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Maka kalau seperti itu dikatakan algoritmanya benar. Kemudian yang kedua, kita menganalisis berapa banyak kerja dari suatu algoritma. Ya, ini parameter yang kedua yang dipakai untuk menganalisis sebuah algoritma. Banyaknya kerja yang dilakukan ini identik dengan waktu. Identik dengan waktu yang dipakai oleh program apabila algoritma tersebut diimplementasikan dalam bentuk program itu. Namun demikian, untuk menganalisis waktu yang diperlukan oleh sebuah program tidak harus kita memprogram, tapi bisa dilihat dari algoritmanya. Algoritma itu melakukan pekerjaan apa saja
dari sekian banyak pekerjaan itu kita pilih pekerjaan utamanya dia apa. Tidak harus semua pekerjaan dihitung. Kenapa? Karena nanti waktu komputasi itu dia sama dengan konstanta kali banyaknya kerja utama itu ditambah konstanta yang lain. Ya, hanya sekian kalinya saja. Atau linear terhadap banyaknya kerja dari pekerjaan utama itu. Sehingga dalam menganalisis waktu atau kecepatan algoritma cukup kita lihat banyaknya kerja utama yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Kemarin kita sudah melihat beberapa contoh juga bahwa untuk contoh kemarin kita pakai sequential search ya. Oke, kita kemarin ada sequential search itu ada kalanya dia kerjanya hanya sekali apabila X-nya sama dengan elemen pertama dari array itu. Kadang 2 kali apabila X-nya sama dengan elemen kedua dari array. Kemudian bisa juga N kali apabila X yang dicari itu sama dengan elemen terakhir. Atau X yang dicari itu tidak ada di dalam array tersebut. Itu bisa N kali. Sehingga ada kerja terburuk dia N kali, kerja tercepatnya, terbaiknya sekali. Nah, karena ada bisa beda-beda itu, ya ada bolehnya kita mengatakan secara rata-rata berapa kerja algoritma itu. Nah, untuk menghitung rumus rata-rata kita pakai ini, ya kita simbolkan A saja, rata-rata average ya. AN, di mana N-nya adalah ukuran input. Ya. Itu sigma atau jumlahan dari probability untuk input itu terjadi dikalikan banyaknya kerja yang dilakukan oleh algoritma tersebut apabila diberi input I, itu TI. Ya. Nah, semua input yang ada di domain kita lihat seperti itu. Kita jumlahkan probability berapa, TI-nya berapa. Ya, yang probability ini yang kita nggak bisa hitung tepat ya, kita bisa berdasarkan asumsi-asumsi. Oke. Sedangkan kerja terburuknya adalah dari semua pekerjaan yang ada, yang paling banyak itu berapa ya, dia adalah worst case-nya. Ya. Kerja terburuknya. Kita simbolkan dengan W aja, worst case. Atau untuk menghitung worst case, karena rumusnya seperti itu, kita tidak harus menghitung semua kerja dari semua input yang ada di domain. Tidak harus. Cukup diambil salah satu saja input yang mengakibatkan algoritma tersebut kerja terburuk. Ya. Ingat domain itu adalah apa kemarin? Himpunan dari input-input, himpunan macam input ya, bukan macam-macam ya. Himpunan macam input dari algoritma tersebut. Ya. Untuk sequential search kemarin banyaknya input ada sebanyak N+1 ya. Oke. Nah, banyaknya kerja itu sering di istilah lainnya kita menyebutnya sebagai kompleksitas. Ya. Kompleksitas dari sebuah algoritma. Nah, itu banyaknya kerja. Oke, kita akan ambil contoh lain, gitu ya. Jadi di sini contoh kedua, kalau kita punya matriks A besar yang berukuran N kali N, banyaknya baris ada N, banyaknya kolom ada N. Kemudian kita punya matriks B juga berukuran N kali N juga, maka kita akan menghitung perkalian dari A dan B. Menghitung algoritma untuk mengalihkan A dan B. Ini pada contoh ini disuruh membuat algoritmanya dulu ya. Baru nanti disuruh mencari berapa banyak kerja yang dilakukan oleh algoritma tersebut.
Bentar ya, ini saya nggak bisa orat-orat, ini agak nggak enak juga menjelaskannya. Jadi di sini kita mulai punya matriks A, punya matriks B. Kalau kita kalikan, ingat bahwa matriks A itu misalkan gini. Ini sorry saya pakai mouse ya, nggak enak ya. A kali B, sudah barang tentu ini kalau dikalikan hasilnya adalah matriks C gitu ya. Yang ukurannya N kali N juga. Ini A, ini matriks B, ukurannya N kali N juga, hasilnya matriks C yang berukuran N kali N juga. Nah, untuk menghitung nilai elemen dari C, hasil perkalian A dan B pada baris 1 kolom 1, itu sudah barang tentu menurut rumus perkalian matriks, definisi perkalian matriks, baris 1A dikalikan jumlahan perkalian dari kolom 1 dari B. Atau C11 itu sama dengan A11 kali B11, A12 kali B21, ditambah A13 kali B31, ditambah dan seterusnya A1N dikalikan B1N. Oleh karena itu, nah, nanti ini satu elemen C seperti itu. Elemen baris 1 kolom 2 juga gitu, baris 1 kolom N juga gitu. Kemudian baris 2 kolom 1 juga gitu, kolom baris 2 kolom 2 juga perkalian jumlahan antara baris 2 dengan kolom 2 dan seterusnya. Baris N kolom N adalah perkalian jumlahan antara baris ke N dari A dengan baris ke kolom ke N dari B. Ini. Nah, sehingga untuk menghitung sebuah elemen CIJ itu adalah jumlahan perkalian AIK dikalikan BKJ. Ya. Sehingga desain algoritmanya kita buat bisa kita implementasikan dalam looping. Ini K-nya kemudian ini diulang-ulang untuk semua elemen CIJ. Berarti I-nya looping mulai dari 0 sampai N-1 juga, C-nya looping dari 0 sampai N-1 juga. Nah, sekarang di sini kalau kita ingin menghitung banyaknya kerja, anggaplah ini algoritma ini sudah benar gitu ya. Nanti bisa kita buktikan kebenarannya itu dengan menggunakan definisi matriks saja ya. Bahwa dari setiap langkah itu maka CIJ itu akan berisi jumlahan dari AIK plus BK kali BKJ ya. Sehingga sesuai dengan definisi perkalian matriks, maka algoritma ini kita anggap benar. Oke, nah kalau sudah algoritma ini benar, kita akan menghitung banyaknya kerja. Pekerjaan utama yang akan kita hitung, karena di sini banyaknya kerja ada macam-macam, ada pembandingan I dengan N, mengisi I dengan 0, mengisi C dengan 0, banding C dengan N, C++, I++, dan seterusnya, ada plus, ada kali. Nah, pekerjaan mengalihkan matriks ya intinya perkalian elemen A dengan B dan penjumlahan dari hasil perkalian tadi. Itu pekerjaan utamanya. Ada pekerjaan perkalian, ya. Ada pekerjaan penjumlahan. Ini dua pekerjaan ini. Apakah dua-duanya ini akan dihitung semuanya? Ya, karena itu pekerjaan utama, maka yang analisis secara lengkap dihitung semuanya. Akan tetapi, sebagaimana kita bahas di awal dulu, perkalian itu lebih mahal daripada penjumlahan. Ya.
Karena seperti contohnya 3 kali 1 itu adalah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi untuk mengalihkan itu terdiri dari penjumlahan-penjumlahan. Nah, cukup kita hitung operator yang mahal saja boleh. Operator perkalian saja ada berapa banyak, yang penjumlahan nggak dihitung boleh. Dihitung kedua-duanya ya juga boleh. Tapi kalau dihitung penjumlahannya saja itu yang nggak boleh. Karena ada operator yang lebih mahal perkalian. Diabaikan nggak boleh. Itu kalau Niklaus Wirth itu dalam bukunya Pascal itu. Niklaus Wirth itu adalah si pengarang Pascal itu ya. Compilernya Pascal itu. Dia kalau mengibaratkan itu, kalau kita ingin ke pasar, mau beli gajah dan ikan mujair gitu, gajah sudah belum tentu jauh lebih mahal daripada ikan mujair ya. Kita mau beli banyak gajah dan beli banyak ikan mujair. Maka kira-kira kalau kita mau berangkat ke pasar gitu untuk memprediksi uang yang harus kita bawa, ya cukup kita memperkirakan harga untuk gajah saja kan. Harga untuk mujair kan nggak perlu kita hitung secara detail. Ya mungkin uang kembalian dari untuk pembelian gajah itu saja sudah cukup gitu ya. Itu kalau Niklaus Wirth memberikan gambaran seperti itu. Sehingga sekali lagi untuk perkalian matriks ini kita hitung dua-duanya boleh ya. Kali dan jumlah. Maksudnya perkalian yang ini ya. Perkalian hanya ada satu ini. Atau jumlahnya yang jumlahan perkalian ini saja, bukan jumlahan J++, I++, bukan. Yang pekerjaan utama untuk menghitung elemen CIJ itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di looping for ini looping for ini berjalan berapa kali, mulai dari 0, 1, 2, sampai N-1, maka satu looping ini dikerjakan berapa kali? Ada N kali. Jadi banyaknya operator perkalian ini satu looping for K ini sebanyak N kali. Kemudian looping for ini juga di looping lagi oleh J, diulang-ulang oleh looping J sebanyak N kali juga. Ini diulang-ulang sebanyak N kali juga. Sehingga sekali ulangan itu ada N. Kalau diulang N kali berarti ya N kali N atau N kuadrat ini. Nah, N kuadrat ini, for-nya J ini diulang-ulang oleh for I ini sebanyak N kali juga. Ini N kali juga. N kuadrat diulang-ulang sebanyak N kali. Atau setiap kali pekerjaan for J ini memakan banyaknya operator perkalian sebanyak N kuadrat. Nah, ini diulang-ulang N kali, maka N kali N kuadrat. Sehingga totalnya banyaknya kerja perkalian itu adalah sebanyak N pangkat 3, N kuadrat diulang-ulang sebanyak N kali. Nah, banyaknya operasi penjumlahan berapa? Kalau lihat kita loopingnya ini sama ya, ya ini juga sama N pangkat 3 juga kalau kita mau ngitung penjumlahannya ya. Ini juga sama N pangkat 3. Oke. Nah, sebetulnya juga kita cukup melihat dari strateginya juga cukup, tanpa ada kalanya cukup, ada kalanya tidak ya. Tanpa melihat algoritmanya juga bisa. Untuk kasus matrik ini kita bisa. Nah, di sini untuk menghitung sebuah elemen CIJ dibutuhkan perkalian seberapa banyak. Misalkan untuk menghitung elemen C11 itu A11 dikalikan B11, A12 dikalikan B12, dan seterusnya sampai A1N dikalikan dengan BN1. Nah, ini perkaliannya ada berapa banyak ini? N sebanyak N kan? N perkalian. Untuk menghitung satu elemen C saja dibutuhkan N perkalian dan N
min 1 penjumlahannya. N perkalian gini. Penjumlahnya sebanyak n min 1, cuman nanti kalau diimplementasi algoritmanya penjumlahnya karena ada CIC sama dengan 0 ini ya, menjadi n juga. Nah, padahal elemen C itu sebanyak berapa elemen C itu? C11, C12, C13 sampai 1N sampai CNN. Ada berapa banyak elemennya? Ada N kuadrat elemennya. Setiap elemen membutuhkan perkalian sebanyak N. Elemennya ada N kuadrat, berarti totalnya berapa? Ya totalnya ya N pangkat 3 kan gitu ya. Oke. N pangkat 3. Oke. Sehingga banyaknya perkalian pada algoritma perkalian matriks yang berukuran N kali N dengan N kali N ini adalah N pangkat 3. Banyaknya penjumlahan juga N pangkat 3. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan rumus kemarin gimana? Berapa banyak input untuk algoritma perkalian matriks ini? Sudah barang tentu karena matriks A itu elemennya adalah bilangan real, matriks B bilangan real, ya inputnya data berhingga banyak. Akan tetapi macam inputnya itu hanya ada satu macam. Jadi matriks A dengan elemen apapun, matriks B dengan elemen apapun, ya oleh algoritma ini diperlakukan sama, atau perlakuan algoritmanya sama. Dia yang baris 4 itu looping N kali, dia looping diulang lagi sebanyak baris 2 itu N kali, di looping lagi semua baris 2 sampai 5 itu di looping baris 1 sebanyak N kali juga. Perlakuan algoritmanya sama persis, diberi input yang beda-beda. Oleh karena itu macam inputnya hanya ada satu. Jadi domain DN itu elemennya cuma satu. Kalau elemen DN cuma satu, ya average case dan worst case-nya sama. Rata-rata dari sebuah bilangan ya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi untuk algoritma perkalian matriks itu worst case-nya juga N pangkat 3 untuk operator perkalian. Average case-nya juga N pangkat 3. Atau cukup kita katakan bahwa ini perkalian matriks worst case-nya untuk operator perkalian ada N pangkat 3, worst case untuk operator penjumlahan ada N pangkat 3. Atau cukup kita katakan operator perkalian aja ada N pangkat 3. Nah sekarang misalkan kita ganti. A-nya ini ukurannya ada M kali P misal tidak bujur sangkar ya. A-nya berukuran N kali P. Kemudian B-nya ini misal berukuran supaya bisa dikalikan apa-apanya baris harus P juga ya. B-nya itu berukuran P kali N. Banyak kolom dari B adalah N. Nah kalau seperti ini nanti matriks C berukuran berapa? M kali N. Berukuran M kali N. Ini nulis pakai mouse harus sabar ya. Matriks C-nya berukuran M kali N. Maka kalau ini dimodifikasi algoritma itu berarti apa? Ini tinggal ngerubah menjadi M, ini tinggal ngerubah jadi tetap N, yang sini P ya. Berarti banyaknya kerja apa? Kalau matriks A berukuran M kali P, matriks B berukuran kali P kali N, banyaknya kerja atau worst case-nya itu, karena worst case dan average case sama ya, di sini tergantung ukuran M-nya berapa,
Tergantung ukuran N-nya berapa, ukuran inputnya ini. Tergantung ukuran P-nya berapa. Jadi fungsi dari M, N, dan P. Sehingga banyaknya kerja ada berapa banyak ini. Looping K itu dilakukan sebanyak P, P diulang-ulang sebanyak N, nah, berarti ya P diulang-ulang sebanyak N, ya PN. Nah, PN ini diulang-ulang sebanyak M, sehingga PNM atau MN kali P sama aja ya. Ini worst case-nya kalau ukurannya M kali P kali N ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Kalau penjumlahan matriks gimana? Buatlah algoritma untuk menjumlahkan matriks. Saya kira kalian sudah sering buat ya untuk penjumlahan matriks. Kira-kira untuk penjumlahan matriks, misalkan matriksnya A berukuran N kali N, matriks B juga berukuran N kali N. Buatlah algoritma untuk menjumlahkan kedua matriks tersebut. Ya sudah barang tentu hasilnya matriks C yang berukuran N kali N juga. Hitunglah banyaknya kerja pada algoritma yang saudara buat. Untuk penjumlahan matriks, pekerjaan utamanya apa? Jumlahan. Penjumlahan bilangan real, ya, banyaknya penjumlahan bilangan real. Sehingga banyaknya penjumlahan ada berapa? Kuadrat. Elemen matriks C-nya kan N kali N juga. Setiap elemen di C banyaknya penjumlahan berapa? Cuman satu. Nah, sehingga N kuadrat. Nah, macam inputnya juga hanya satu, sehingga worst case dan average case-nya sama. Jadi banyaknya kerja N kuadrat. Ya. Oke. Untuk penjumlahan matriks. Kalau kita mengalihkan dua buah vektor, buatlah algoritma untuk mengalihkan dua buah vektor. Katakan gini ya. Misal saya punya vektor V dan vektor U. Di mana vektor ini berada di ruang yang berdimensi Rn ya. Buatlah algoritma untuk penjumlahan dulu aja lah, penjumlahan ya, penjumlahan U dan V. Buat algoritma untuk menjumlahkan dua buah vektor U dan V yang gampang dulu. U plus V. Hasil penjumlahan vektor U dan vektor V hasilnya apa? Vektor W katakan gitu ya. Di mana U-nya itu elemennya ada berapa banyak? U berada di dimensi Rn. Berarti dalamnya ada U1, U2, U3, UN. V-nya juga gitu. Elemennya ada V1, V2, Vn. Nah, penjumlahan dua buah vektor berarti apa? Hasilnya vektor W, di mana vektor W itu adalah elemen pertama atau tupel pertama, U1 tambah V1, tupel kedua, U2 tambah V2, tupel ke N, UN tambah Vn. Buatlah algoritma untuk menjumlahkan itu. Saya kira kalian bisa membuat secara cepat dan mudah ya. Looping satu kali selesai gitu ya. Tinggal WI sama dengan UI plus VI. Kalau disuruh menghitung banyak kerja, kerja apa yang akan dihitung? Halo, ada yang tahu? Kerja apa yang akan dihitung?
Penjumlahan bilangan real atau penjumlahan skalar ya. Karena UI, VI itu adalah skalar. Dan ada berapa banyak penjumlahan untuk menjumlahkan dua belah vektor itu? Ya sebanyak N juga, ya elemennya kan ada N. Kemudian buatlah algoritma untuk menghitung dot produk antara U dengan V. Titiknya itu bukan perkalian ya, tapi dot produk. Kalian oret-oret, nah, itu juga kalian bisa membuat dengan cepat ya, hanya dot produk aja. U dot V itu hasilnya apa? U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah dan seterusnya UN kali VN. Ya. Oke. Berapa banyak kerja dari U dot V, algoritma U dot V? Atau sebelumnya pekerjaan apa yang harus dihitung? Yang tahu? Skalar dan penjumlahan skalar. Perkalian skalar dan penjumlahan skalar. Perkalian skalar dan penjumlahan skalar. Oke. Keduanya dihitung boleh, perkaliannya saja boleh. Tapi kalau penjumlahan saja yang tidak boleh ya. Perkaliannya ada berapa banyak? Ada N, Pak. Ada N, penjumlahannya juga ada N ya. Oke. Average case-nya segitu. Best case-nya berapa? Ya sama ya, karena banyak macam inputnya hanya ada satu juga. Oke, kalau saya kembali ke yang dulu, saya suruh ngitung banyak kerja ya, algoritma yang dulu pernah kita buat. Nah ini, cari maksimal ini. Kita akan mencari maksimal, elemen maksimal dari sebuah array A yang berukuran N. Berapa banyak kerja itu? Pekerjaan apa dulu yang harus dihitung? Bandingan. Membandingkan bilangan max itu dengan AI atau membandingkan antar elemen array itu. Nah sekarang macam inputnya ada berapa ini? Sebelum menghitung best case dan average case. Macam inputnya ada berapa banyak? Halo, ada yang bisa jawab? Halo? Ada sebanyak N. Berapa banyak macam input atau anggota domain DN itu ada berapa banyak anggotanya? Algoritma cari maksimal itu. Pertanyaannya saya perkecil lagi. Inputnya ada berapa banyak input di situ? Tak beri nggak banyak input, ya array A elemennya float kan tak beri nggak banyak. Nah sekarang macamnya untuk array 1 dengan array 2 gitu yang berukuran N, kira-kira perlakuan algoritmanya sama nggak? Sama, ya selalu looping baris 2 itu dan selalu membandingkan baris 3 seperti itu.
Sehingga macam inputnya hanya ada satu. Kalau hanya ada satu macam input, berarti worst case dan average case-nya sama ya. WN dan AN-nya sama. Nah sekarang worst case-nya ada berapa? Tadi pekerjaan apa tadi membandingkan antara elemen ya? Pekerjaannya ada berapa banyak? Nih, tinggal lihat ini kan, looping berapa kali ini? N-1, sehingga WN-nya ada, WN-nya sama dengan average case-nya sama ya. Ya. Satu. Pekerjaan membandingkan antar elemen. Ya, cari maksimal. Ya. Nah, sekarang kalau ini berapa banyaknya kerja ini? Insertion sort. Sebelum menghitung banyak kerja itu, kira-kira kerja apa yang akan dihitung? Pekerjaan utama dalam mengurutkan apa? Membandingkan antara elemen juga, ini yang harus dihitung. Pekerjaan membandingkan antara elemen. Jadi pekerjaan yang lain nanti hanya konstanta ya. Oke. Nah itu ada loop while ya. Yang gampang dulu hitung worst case-nya. Sebelum menghitung, saya tanya lagi, macam inputnya ada banyak enggak di situ? Ada banyak macam input ya. Nah sekarang carilah input yang mengakibatkan algoritma insertion sort itu kerja terjelek. Kita akan menghitung worst case ya. Kira-kira input seperti apa yang apabila dimasukkan ke algoritma itu, algoritmanya kerja terjelek. Inputnya kan array A, ukuran N ya, dan N-nya, ukuran A-nya. Mungkin gambar kartu itu bisa kalian pakai itu. Input yang semacam apa yang mengakibatkan algoritmanya itu kerja terjelek. Mungkin array yang urutannya besar ke kecil gitu. Oke, di sini kan algoritmanya mengurutkan dari kecil ke besar ya. Algoritmanya akan kerja terjelek apabila diberikan input array A dengan elemen N, yang mana elemennya itu sudah terurut terbalik. Misalkan array-nya seperti ini. Saya ambil angka-angka yang di kartu itu aja ya.
Misal N-nya sampai 5 aja. Oke. Ini akan lebih lama daripada array-nya seperti ini. Ini tadi saya mau nulis urutan kebalik, jadi keliru. Itu urutan nggak kebalik itu. Ini yang kebalik aja. Yang merah ini urutan terbalik ya. Nah, apabila diberi input merah ini, anggaplah ini ukuran N, yang biru juga ukuran N. Yang biru itu sudah terurut. Apabila yang merah dimasukkan ke insertion sort itu, maka kerjanya akan lebih lama daripada kita masukkan yang biru. Yang biru lebih cepat. Kalau insertion sort itu kemarin kan kita ambil kartu pertama ini ya. Kalau ini kita masukkan ke algoritma, sorry, saya biru dulu aja. Ambil 2. Kemudian ambil elemen 4. Dibandingkan dengan sudah 2 ini kan, dia tidak lebih kecil, maka taruh sebelahnya, kan gitu. Ambil 5. Bandingkan dengan elemen paling kanan yang sudah terurut ini. 5 dengan 4, ternyata 5 lebih besar, maka langsung taruh sebelah kanannya. Ambil 6. 6 bandingkan dengan 5 lebih besar, langsung taruh sebelah kanannya. Ambil 8. 8 lebih besar dari 6, langsung taruh sebelah kanannya. Ini berapa banyak perbandingan ini? Berapa banyak perbandingan? Sebanyak N-1 saja. Kalau misalkan array-nya tadi seperti ini, kalau dimasukkan ke insertion sort itu, maka kerjaannya adalah ini ambil 8. Kemudian ambil 6. 6 bandingkan dengan 8, 6 lebih kecil, maka 8 digeser ke kanan. Masih ada elemen sebelah kirinya lagi enggak ada, maka 6 baru taruh sini kan gitu. Ya. Dan ambil 5. 5 bandingkan dengan elemen paling kanan 8. 5 kalau kecil, maka 8 digeser ke sini, 5 bandingkan 6. 6 lebih besar, maka 6 geser ke kanan. Kemudian 5 bandingkan elemen sebelah kiri sudah enggak ada, maka ini 5 baru taruh sini. Ya. Ambil 4. 4 bandingkan dengan 8, kalau besar maka 8 geser ke kanan. 4 bandingkan dengan 6, 6 lebih besar dari 4, maka 6 geser ke kanan. Dan 4 bandingkan dengan 5, 5 lebih besar, maka 5 geser ke kanan. 4 bandingkan lagi, elemen sebelah kirinya lagi sudah enggak ada, maka 4 taruh sini. Oke. Ambil lagi elemen 2. Perhatikan ya. 2 bandingkan dengan 8, 2 kalau besar, maka 8 geser ke kanan. Bandingkan dengan 6, 6 lebih besar, 6 geser ke kanan. 2 bandingkan dengan 5, 5 lebih besar, 5 geser kanan. Bandingkan dengan 4,
4 lebih besar, 4 geser ke kanan, 2 bandingkan dengan elemen pertama sudah nggak ada, taruh di situ. Oke. Nah, yang merah kan pekerjaan pembandingannya lebih banyak daripada input yang biru. Yang biru tadi hanya ada N-1 di sini. Kalau banyaknya elemen ada N. Kalau yang merah itu ada berapa banyak pembandingannya? Berapa banyak perbandingan tadi? Pada saat ngambil 8, belum ada perbandingan kan? Ambil 6. 6 bandingkan dengan 8, berapa? 1. Ngambil 5 lagi, berapa perbandingan lagi? Dia 2. Ngambil 4, berapa perbandingan? 3. Ngambil sebelah kanannya lagi, sebelah kanan lagi. Kalau sebelah kanan adalah N, ada N elemen, maka ini sebanyak terakhir berapa? N-1. N-1. N-1 ya. Nah ini kalau di total berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah N-1, kalau di total berapa? N kali N-1. N kali N-1 per 2. Ini adalah worst case-nya. Kerja terburuknya ini. N kali N-1 per 2. Atau dengan kata lain berapa? Setengah N kuadrat min setengah N ya. Saya kira kalian bisa membayangkan itu kalau misalkan apa N-nya itu besar sekali gitu. Ini kalau digrafikkan, nah, kalau digrafikkan N-1 itu kira-kira yang biru itu grafiknya kan cuman gini ya, yang biru. Sedangkan yang merah itu grafiknya kuadratik. Ya, kira-kira kuadratik lebih cepat pertumbuhannya. Maknanya apa? Kalau ini waktu, banyaknya kerja, T, waktu. T itu kan tergantung WN, linear dari WN. Ini banyaknya data, kan? Maka kalau diperbesar, ya base case-nya itu ya linear seperti itu, base case-nya kuadratik, lebih pertumbuhan waktunya lebih cepat. Tapi kita ya tidak pernah bandingkan base case dengan worst case, ya nggak pernah. Ya karena kita ngitungnya sudah worst case-nya itu saja kuadratik. Artinya kalau kuadratik kalian bisa membayangkan kalau N-nya diperbesar maka waktunya akan cepat bertumbuh lama ya. Akan melambat maksudnya. Cepat melambat. Nah ini kita cukup ngitungnya dari strateginya ini. Kalau kamu ngitung dari sini ya agak sulit karena ini looping while. Ya. Kamu akan kesulitan. Karena looping while. Oke. Nah sampai sini kalian sudah bisa menganalisis banyaknya kerja ya.
Kemudian berikutnya kita akan menganalisis banyaknya space yang digunakan oleh algoritma itu. Algoritma itu banyak menggunakan space atau tidak. Atau apa yang perlu dianalisis tentang space. Banyaknya memori yang dipakai. Nah, ini kalian ikuti baca ini aja ya, biar nanti paham. Nah, suatu program yang merupakan implementasi dari suatu algoritma atau algoritma yang diimplementasikan dalam bentuk program, itu memerlukan tempat penyimpanan di dalam memori atau di dalam RAM-nya itu, yaitu tempat untuk menyimpan instruksi programnya dan juga untuk menyimpan konstanta kalau ada konstanta, untuk menyimpan variabel yang ada pada algoritma tersebut. Nah, sudah barang tentu setiap algoritma itu pasti kan ada inputnya. Kalau input ya sudah pasti mau nggak mau harus disimpan kan, gitu ya. Input itu harus disimpan, pasti ada tempat yang dipakai untuk input, itu sudah kewajiban. Nah, kemudian implementasi yang satu algoritma dengan yang lain itu kadang ada yang membutuhkan memori sedikit dari algoritma lainnya gitu ya. Maka untuk menganalisis banyak memori yang dipakai oleh program, kita juga bisa menganalisis lewat algoritmanya saja. Cukup dilihat algoritma. Nah, dalam menganalisis banyaknya memori yang dipakai, kita hanya menganalisis banyaknya memori yang dipakai untuk menyimpan variabel atau konstanta selain input atau variabel ekstra atau konstanta ekstra. Karena untuk menyimpan input tadi kan wajib, pasti harus ya. Nah, yang kita lihat dalam menganalisis banyaknya memori itu adalah yang bukan dipakai untuk menyimpan input. Atau istilahnya variabel ekstra atau memori ekstra. Nah, variabel yang dipakai selain untuk menyimpan input ya. Nah, kita lihat banyaknya memori yang dipakai untuk menyimpan variabel atau konstanta ekstra ini kita namakan dengan extra space ya. Selain dipakai untuk menyimpan memori extra space. Nah, jika suatu algoritma itu memiliki memori ekstra konstan, tidak tergantung ukuran input, maka algoritma tersebut dikatakan work in place, kerja di tempatnya. Sekali lagi ya, apabila suatu algoritma itu memakan tempat memori ekstra itu konstan, tidak tergantung ukuran input, ukurannya input itu 10, memori ekstranya ya konstan itu, misalkan 100 byte. Kalau ukuran inputnya diperbesar jadi 1 juta, ekstranya juga hanya 100 byte. Nah, maka algoritma yang seperti itu, memori ekstranya konstan, itu disebut work in place. Kerja di tempatnya. Namun demikian ada kalanya algoritma itu apabila inputnya diperbesar, memori ekstranya juga membesar sebanding dengan perbesaran input itu. Algoritma yang seperti itu tidak dikatakan work in place. Oke. Sudah barang tentu algoritma yang baik yang work in place. Kita lihat contoh ya, algoritma sequential search yang pernah kita buat dulu, itu merupakan algoritma yang work in place. Kita lihat sequential search kita ya. Nih, ini adalah algoritma sequential search kita. Kita lihat di sini inputnya apa? A, N, dan X.
Berarti variabel selain untuk input ada apa ini? Ada J, ada apa lagi? Hanya J saja. Berapapun besarnya input N ini, entah itu array-nya isinya 1000 atau 1 juta, maka selain untuk menyimpan input itu hanya J saja. J itu integer ya paling 4 byte ya, atau 2 byte tergantung kita pakai integer 2 byte atau 4 byte. Jadi entah N-nya itu 1000 atau 1 juta, ekstranya hanya 4 byte saja. Sehingga memori ekstranya di sini konstan. Karena konstan, maka sequential search ini adalah work in place. Oke. Kemudian contoh lagi. Algoritma kita cari maksimal ini. Untuk mencari maksimal itu untuk menyimpan input di sini ada apa? Ada A, ada N. Selain untuk menyimpan input berarti ada apa? Ada max, ada I. Max, katakan dia double atau float ya dia 4 byte atau 8 byte. I integer ya bisa 4 byte atau 2 byte. Jadi tetap hanya konstan aja, katakan 8 plus 4 hanya 12. Berapapun besarnya array, elemen array, entah itu hanya 100 elemen atau 1 juta elemen, maka memori ekstranya juga konstan ini. Karena konstan, maka cari maksimal ini juga work in place. Kerja di tempatnya. Ya. Memakan tempat di memori hanya konstan selain input itu. Kalau ini misalkan ya, algoritma kita ini, insertion sort, ini work in place atau tidak? Ada yang tahu? Kita lihat aja untuk nyimpan input apa A dan N inputnya. Selain input ada J, ada key. Udah itu aja kan. Konstan juga kan. Ya. Key ya paling memakan tempat 8 byte. J paling 4 byte. Jadi hanya 12 byte. Selain untuk nyimpan input. Jadi ini work in place juga. Cari maksimal yang kedua, versi kedua ini work in place atau tidak. Di sini untuk menyimpan selain inputnya adalah array A, ukuran N-nya, atau M-nya boleh dianggap input, boleh max-nya. Selain untuk itu apa? Ini nggak ada, cuman ingat, ini adalah panggil dirinya sendiri, ini manggil dirinya sendiri. Setiap manggil dirinya sendiri itu, dia create stack di memori, kemudian ngopi parameter. Jadi MN ini di-create berulang-ulang pada tempat yang berbeda-beda. Dan ini tergantung banyaknya stack itu, tumpuan stack memorinya itu tergantung besarnya N ini. Sehingga cari maksimal 2 ini tidak work in place. Dia memakan banyak tempat dalam bekerja itu. Sesuai dengan ukuran input, tempat yang ekstra yang dia butuhkan. Merge sort juga gitu sama. Mungkin saya kasih gambaran untuk ini aja ya, tapi ini saya nggak bisa oret-oretan, nggak enak. Karena oret-oretannya cukup banyak kalau menjelaskan detail itu. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan itu kalian tahu lah, gitu aja. Ya. Oke, itu tentang menganalisis algoritma. Kita sudah bisa menganalisis dengan 3 parameter. Yang pertama, apakah algoritma itu benar?
Kemudian yang kedua, berapa banyak kerja yang dilakukan oleh algoritma itu terkait dengan kecepatan program nanti, kompleksitasnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang memori ekstranya. Ya. Dan analisis parameter yang keempat adalah tentang kesederhanaan atau simplicity. Ini ya hanya pertimbangan implementasi saja ya. Kadang sebuah algoritma itu cepat, tapi untuk mengimplementasikan sulit. Ya. Seperti misalkan gini, kalau di dalam sorting, insertion sort itu tadi kerjanya apa? Setengah n kuadrat dikurangi setengah n. Nah, kalau kita memakai algoritma bubble sort juga sama. Nanti ketemunya n kuadrat juga. Dia work in place dua-duanya. Tapi kalau kita pengen cepat gitu ya, kita pakai heap sort. Ya. Heap sort itu ketemunya nanti n log n. Ya, heap sort. Cuman dalam mengimplementasikan heap sort itu jauh lebih rumit daripada mengimplementasikan bubble sort ataupun insertion sort. Nah itu tentang simplicity. Ya. Kadang kita butuh ada sederhana aja nggak apa-apa walaupun sedikit agak lambat gitu ya. Tapi kita tahu persis bahwa program kita nanti di running dengan jumlah data yang tidak terlalu besar gitu ya. Maka cukup kita pertimbangkan, kita implementasikan algoritma yang mudah saja, yang sederhana saja. Sehingga di sini sangat relatif ya sederhana itu. Bagi programmer yang skillnya tinggi, mungkin heap sort itu tidak kompleks juga, tidak rumit juga ya. Masih dianggap sederhana. Yang jelas dia membutuhkan pengetahuan struktur data yang lebih daripada kita mengimplementasikan menggunakan insertion sort maupun bubble sort. Karena dalam heap sort kita harus belajar tentang tree ya, tree, tentang binary tree. Baru kita bisa memahami tentang algoritma heap sort. Ya. Dia kerjanya n log n. Sudah barang tentu n log n itu kan lebih cepat daripada n kuadrat. N kuadrat itu kan n kali n ya. Log n itu kan lebih landai daripada n. Kalian di dalam kalkulus dulu log n itu kan grafiknya demikian ya. Kalau linear n itu kan demikian. Jadi pasti n log n itu lebih rendah, lebih landai daripada yang n kuadrat. Nah, kemudian ini yang agak sulit tentang optimality ya, tentang optimalitas. Ini parameter terakhir dalam menganalisis algoritma. Jadi ada 5 parameter. Yang pertama correctness, yang kedua bayang kerja, yang ketiga adalah extra space-nya, yang keempat simplicity, yang mudah sekali ya simplicity. Kemudian yang kelima tentang optimality. Ya, yang ini saya butuh sarana oret-oretan cukup ya. Yang optimalitas itu saya jelaskan di pertemuan berikutnya aja. Ini mohon maaf saya nggak bisa berbuat banyak ya. Tapi kalian baca-baca dulu aja ya. Oke. Baik, kalian ada waktu ya kalian pakai untuk baca-baca saja. Ya nanti itu saya jelaskan kalau saya sudah saya sudah bisa untuk oret-oretan ya. Oke, maaf hari ini saya sudahi sekian aja ya. Baik, Pak. Ya. Oke, ini saya meetingnya saya end ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Oke. Pak.